di sisi kubur bagian kepala membaca. Halaman 181, dilarang duduk di kubur. Apa ini tak kontradiksi Pak Ustadz? Ini Ustadz Somad ini nulis buku dia sendiri tak paham. Katanya di halaman 9 boleh duduk di sisi kubur. Di halaman 181 tak boleh duduk di atas kubur. Ini kubur. Yang di sisi kubur itu mana? Nih sisi itu ini. Ini paksa belajar bahasa Indonesia kita 2 SKS. Yang disebut baca Quran di sisi kubur, nih, mana kepalanya? Nih, baca Quran di sisi kubur. Yang tak boleh duduk tu di atas. Duduk dia di atas kepala. Mak, mohon maaf ya aku duduk makam mak ni baca. Itu yang tak boleh. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kalian duduk di atas bara api neraka, wa tuhriqu siyabahu, api neraka itu membakar bajumu sampai tembus ke tulangmu, ke kulitmu, lebih baik daripada kau duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur. Adapun di samping kubur, kita ziarah di samping kubur. Tak jadi masalah. Makanya pemakaman-pemakaman bapak-bapak, ibu pengurus BSKN, tanah makam itu jangan sampai jalan itu digali. Ini banyak pemakaman di Pekanbaru yang sudah padat, itu tak ada jalan lagi. Akhirnya orang kalau ziarah menginjak-injak makam. Berziarah sunat, menginjak makam haram. Maka saya kalau diajar ziarah sampai menginjak makam, saya tegak aja di samping ini. Kenapa? Ziarah sunat, menginjak haram. Gara-gara mau yang sunat mengharam, haram. Habis pahala lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqu thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabr." Yang artinya, sungguh seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai ke kulitnya adalah lebih baik dan lebih ringan baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Hadits ini sangat jelas. Ada penyebutan tentang lafaz duduk di atas kuburan. Dan ancamannya sudah kita sebutkan dari awal-awal bab dosa besar. Semua yang ada ancaman, siksaan, laknat, api neraka, apa saja jauh dari rahmat Allah, ini berarti kena atau masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah sudah mengkategorikan itu. Bagaimana hukum duduk di atas kuburan? Lebih-lebih pada waktu ini mendekati Hari Raya Idul Fitri, biasa masyarakat kita setelah Hari Raya Idul Fitri mereka berziarah menuju ke kuburan para keluarga. Ya, bagaimana hukum duduk di atas kuburan? Di dalam kitab Fathul Mu'in di sini dijelaskan wa kuriha wat'un 'alaihi ay 'ala qabri muslimin. Dimakruhkan untuk menginjak kuburan orang yang muslim walau muhdaron, sekalipun orang Islam itu muhdar, yaitu orang yang halal darahnya atau orang yang halal untuk dibunuh. Mana maksudnya orang Islam yang halal dibunuh? Misalnya dia pernah membunuh orang yang lain, maka dia halal atau boleh untuk dibunuh atau dikisos. Atau dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Artinya halal darahnya. Tapi kalau Indonesia, waduh, kalau ini diterapkan berapa banyak mayat yang bergelimpangan gitu. Nah, di sini makruh untuk menginjak kubur orang Islam sekalipun itu mudar qabla bilain, sebelum kuburnya itu hancur, sebelum jasad yang ada di dalam kubur itu hancur. Berarti kalau sudah hancur boleh, tidak ada unsur makruhnya. Kemudian illa lil daruratin, kecuali ada unsur darurat. Berarti kalau ada unsur daruratnya bukan makruh lagi, berarti boleh. Contohnya bagaimana? Ka'alam yasil li qabri mayitihi bidunihi. Misalnya dia tidak bisa sampai kepada kuburan yang akan dia tuju, li qabri mayitihi, tidak bisa sampai menuju kepada kuburan yang dia tuju bidunihi, tanpa harus menginjaknya, atau kecuali harus dengan menginjaknya. Nah, berarti ini darurat. Berarti kalau darurat itu sudah dibolehkan. Artinya unsur makruhnya udah tidak ada. Nah, terus bagaimana hadis yang berbunyi la ayyajlisa ahadukum,
salah seorang di antara kalian duduk ala jamrotin di atas bara api, fatuhriqa siyabahu sampai membakar pakaiannya, wa takhlusa ila jildi kemudian sampai kulitnya terkelupas, khairun min ayyajlisa ala qabrin, itu jauh lebih baik dibandingkan duduk di atas kubur orang Islam. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Atau ada hadis yang lain mengatakan, nah Rasulullah melarang ayu jassasal qabru, kuburan itu dikapuri, wa ayyuda alaihi, dan Rasulullah melarang juga untuk duduk di atas kuburan, wa ayyubna alaihi, dan Rasulullah melarang untuk membangun di atas kuburan. Nah, bagaimana dengan hadis yang ini? Nah, hadis ini dipahami oleh ulama adalah duduk di atas kuburan yang dimaksud di sini adalah untuk buang air besar, nauzubillah, atau buang air kecil. Nah, kalau duduk di atas kuburan untuk buang air besar atau buang air kecil, sepakat ulama itu adalah haram. Maka dalam hadis mengatakan, manjalasa ala qabrin, siapa saja yang duduk di atas kuburan, yataghawwatu aw yatabawwalu, tapi duduknya adalah buang air besar atau buang air kecil, paka'an nama jalasa ala jamratin minan nar, maka seolah-olah orang itu duduk di atas bara api yang berasal dari neraka. Nah, sekali lagi, menurut jumhur ulama adalah hukumnya makruh, artinya tidak sampai haram. Akan tetapi kalau duduknya untuk qada hajat, sepakat ulama itu mengatakan haram. Karena mereka juga para ulama yang mengatakan makruh atau boleh itu berdalil juga dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau sendiri, Imam Ali, yang dekat dengan Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah SAW, pernah tidur di atas kuburan dan bahkan menjadikan kuburan sebagai bantal beliau di saat beliau tidur di atas kuburan. Ini menunjukkan bahwa duduk di atas kuburan itu makruh kalau tanpa ada unsur darurat. Tapi kalau ada unsur darurat, misalnya di atas kuburan kita lama berdiri di atasnya, tidak ada tempat kita duduk selain memang harus duduk di atas kuburan teman-teman kita muslim, maka sudah tidak makruh lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bishawab.